Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini kita dan kami semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk beraktivitas dan menjalankan perkuliahan dengan baik. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MSI, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan mengenai analisis faktor motivasi belajar dalam perspektif pendekatan humanistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi saat ini. Dan di sini ada anggota teman saya, yaitu atas nama Yulianti, Siti Hadawiyah, Siti Nur Azizah, dan Dita Reski Ramadhani. Baiklah, untuk itu langsung saja masuk ke pokok materi atau pokok pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu ada rangkuman artikel yang terdiri dari 3. Kemudian pokok pembahasan kedua yaitu analisis kritis, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, untuk pokok pembahasan yang pertama mengenai rangkuman artikel yang terdiri dari 3 dan 2 diantaranya akan dipaparkan oleh saudari saya Yulianti. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Yulianti sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai konsep motivasi belajar dalam pembelajaran dalam perspektif pendekatan humanistik. James O. Whittaker berpendapat bahwa motivasi dalam ilmu psikologi merupakan kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan akibat dari munculnya motivasi sesuai Manto tahun 2012. Motivasi juga merupakan keseluruhan proses gerakan, termasuk juga situasi yang mendorong dorongan yang timbul dari dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkannya, dan tujuan akhir dari gerakan atau pembuatan. Sobur tahun 2003. Baik, sekarang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar humanistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik dalam pendekatan humanistis sangat kompleks dan dapat bervariasi atau individu ke individu lainnya. Beberapa faktor tersebut melibatkan interaksi antara lingkungan, guru, dan peserta didik itu sendiri. Salah satu faktor utama adalah suasana belajar yang menciptakan kesan hangat dan penuh kasih sayang. Suasana kelas yang ramah di mana setiap peserta didik merasa diperhatikan dan dihargai, dan dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Selain itu, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Sebagai fasilitator, guru harus mampu membantu setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Mirip dengan hubungan orang tua dan anak kandungnya. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai rangkuman artikel mengenai konsep motivasi belajar dalam pembelajaran dalam perspektif pendekatan humanistik dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar humanistik yang telah dipaparkan oleh saudari kita Yulianti. Dan untuk pokok pembahasan selanjutnya mengenai rangkuman artikel yang ketiga akan dipaparkan oleh saudari saya Siti Hadawiyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Hadawiyah akan memaparkan materi selanjutnya. Adapun materinya yaitu bagaimana motivasi belajar humanistik berdampak pada prestasi siswa. Motivasi belajar dengan pendekatan humanistik memiliki dampak yang sangat signifikan dalam prestasi siswa. Ketika peserta didik merasakan kebebasan dan penghargaan dalam proses pembelajaran, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mengembangkan potensi diri mereka. Pendekatan humanistik
menekankan pada kebebasan belajar, yang dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam memilih materi yang diminati dan relevan bagi mereka. Sebagai fasilitator, guru menciptakan lingkungan belajar yang penuh kasih sayang, ramah, dan mendukung, sehingga siswa merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran. Prestasi siswa juga dapat meningkat karena motivasi belajar yang tinggi mendorong mereka untuk lebih fokus, tekun, dan gigih dalam menghadapi materi pelajaran. Mereka memiliki semangat dan keinginan untuk belajar dengan baik karena mereka merasa didukung dan dihargai oleh guru dan lingkungan pembelajaran. Dalam lingkungan yang mengapresiasi setiap individu dan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat serta mencari solusi, siswa merasa termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Baik, itulah materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai rangkuman artikel tentang bagaimana motivasi belajar humanistik berdampak pada prestasi siswa yang telah dipaparkan oleh saudari kita Siti Hadawiyah. Untuk pokok pembahasan selanjutnya mengenai analisis kritis, saya persilahkan kepada saudari saya Siti Nur Aziza. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Siti Nur Aziza akan melanjutkan materi yaitu analisis kritis. Analisis kritis terhadap konsep motivasi belajar dalam pembelajaran humanistik dan dampaknya pada prestasi siswa dapat menggambarkan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pentingnya kebebasan dan aktivitas peserta didik. Pendekatan humanistik menekankan pentingnya kebebasan peserta didik dalam memilih apa yang mereka pelajari dan dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang cocok untuk mereka. Hal ini menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, karena peserta didik aktif terlibat dan merasa memiliki kendali atas proses pembelajaran mereka. Yang kedua, pentingnya peran guru sebagai fasilitator. Guru dalam pendekatan humanistik berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Guru menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan pelajar peserta didik. Hal ini membantu peserta didik merasa lebih bermotivasi karena mereka merasa diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam proses belajar mereka. Poin yang terakhir adalah perluasan kebutuhan peserta didik. Pendekatan humanistis mengacu pada pandangan seperti yang diajukan oleh Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan. Dalam hal ini, peserta didik dianggap memiliki kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis, keamanan, kasih sayang, dihargai, dan aktualisasi diri. Dalam mempelajari humanistik, perhatian diberikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini sehingga peserta didik merasa lebih termotivasi dan berkontribusi secara positif dalam proses pembelajaran. Namun dalam konteks analisis kritis, terdapat beberapa pertimbangan yang diambil. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai analisis kritis yang telah dibawakan oleh saudari Siti Nur Aziza. Untuk pokok pembahasan selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Dita Reski Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Saya Dita Reski Ramadhani sebagai pemateri keempat yang akan melanjutkan materi analisis kritis. Namun, dalam konteks analisis kritis terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diambil. Yang pertama seperti tantangan individualisasi. Meskipun pendekatan humanistik menekankan kebebasan peserta didik dalam memilih, ini bisa menjadi tantangan dalam lingkungan kelas yang besar. Guru mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan perhatian yang memadai kepada peserta didik dan memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak mengarah kepada kekacauan. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial. Meskipun pendekatan humanistik memberi kebebasan kepada peserta didik, lingkungan sosial di sekitar mereka juga dapat memengaruhi motivasi belajar.
Terkadang tekanan dari teman sebaya atau ekspektasi orang tua dan masyarakat dapat membentuk pilihan belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu keseimbangan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dianggap lebih berkelanjutan dan positif daripada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar seperti imbalan atau hukuman. Tetapi dalam situasi nyata terkadang diperlukan motivasi ekstrinsik untuk memotivasi peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan yang sesuai dalam mengelola motivasi peserta didik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk pembahasan yang terakhir mengenai kesimpulan, saya sendiri yang akan memaparkannya. Dapat saya tarik dari kesimpulan mengenai analisis faktor motivasi belajar dalam perspektif pendekatan humanistik, bahwasanya pendekatan humanistik dalam pembelajaran menekankan pentingnya kebebasan peserta didik dalam memilih materi pembelajaran dan menciptakan suasana belajar yang penuh kasih sayang. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka. Motivasi belajar yang tinggi dalam pendekatan humanistik memiliki dampak positif pada prestasi siswa. Peserta didik yang merasa dihargai, didukung, dan memiliki kebebasan dalam pembelajaran cenderung mencapai hasil yang lebih baik. Namun, ada tantangan dalam menerapkan pendekatan ini, seperti kesulitan individualisasi dalam kelas besar dan pengaruh lingkungan sosial. Penting sekali untuk mencari keseimbangan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Secara keseluruhan, penerapan pendekatan humanistik dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Tetapi perlu memperhatikan aspek-aspek tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Baik, terima kasih atas semua perhatiannya karena kelompok kami telah menyelesaikan presentasi pada pertemuan kali ini. Untuk itu, saya akan menutup presentasinya dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.